wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Apriyanti dengan NIM 2337034, Program Studi Teknik Industri Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban ujian akhir semester mata kuliah desain produk. Di sini saya merancang pengembangan produk baru, yaitu alat angkat galon. Yang pertama, saya akan menjelaskan strategi produk baru. Ada pada fitur keamanan, yaitu sistem pengunci otomatis yang mencegah galon terlepas, grip anti-slip untuk mencegah tergelincir, serta desain yang meminimalkan risiko cedera punggung. Selain itu, juga ada inovasi desain yang dapat dilipat atau di-adjustable untuk berbagai ukuran. Yang kedua, yaitu segmentasi target pasar, cocok untuk berbagai kalangan, yaitu bisa untuk pria maupun wanita. Alat ini sangat cocok untuk ibu rumah tangga ataupun anak kos. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang tantangan, yaitu ada tantangan produk, kompetensi dengan metode manual atau tradisional, keraguan akan durabilitas produk, desain yang tepat untuk berbagai ukuran galon. Yang kedua, tantangan pasar, edukasi pasar tentang manfaat produk, dan kompetensi dengan produk sejenis. Yang ketiga, apa sih faktor penentu keberhasilan? Yang pertama, pada aspek produk, kualitas dan durabilitas terjamin, desain yang user-friendly, dan harga yang kompetitif. Yang kedua, aspek pemasaran, strategi yang komunikasi yang efektif, jaringan distribusi yang luas, serta testimoni dan review yang positif dan baik. Yang kedua, saya akan menjelaskan bagaimana mengidentifikasi masalah dan juga dekomposisi masalahnya. Yang pertama, mengangkat galon air minum yang berat membutuhkan tenaga fisik yang kuat, terutama bagi orang-orang yang tidak memiliki kekuatan fisik yang memadai, seperti lansia atau penyandang disabilitas. Yang kedua, proses mengangkat galon secara manual dapat menyebabkan cedera punggung ataupun otot. Yang ketiga, tidak ada alat khusus yang tersedia di pasaran untuk alat angkat galon. Dekomposisinya yaitu, yang pertama, merancang alat bantu galon yang dapat dioperasikan dengan mudah. Yang kedua, membuat alat angkat yang aman dan ergonomis sehingga dapat mengurangi risiko cedera. Yang ketiga, menggunakan bahan-bahan yang kuat namun ringan untuk konstruksi alat angkat. Selanjutnya, penyusunan konsep produk. Yang pertama yaitu brainstorming. Kita mengadakan sesi kreatif untuk menghasilkan berbagai ide desain alat angkat galon yang efisien dan efektif. Yang kedua, benchmarking, menganalisis alat-alat serupa di pasaran untuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangannya. Yang ketiga, kriteria produk yang yaitu mudah digunakan oleh siapa saja, material yang kuat namun ringan, harga terjangkau. Yang keempat, pembuatan sketsa awal, menggambar beberapa konsep desain berdasarkan hasil brainstorming dan kriteria produk yang telah ditentukan. Selanjutnya, bagaimana tahapan pembuatan prototipe? Pembuatan prototipe yang pertama yaitu desain 3D, bisa menggunakan software SolidWorks. Kemudian pemilihan material, karena kita menggunakan 3D printing, kita menggunakan material yaitu bernama filamen PLA. Selanjutnya, kita menggunakan prototipe awal, yaitu prototipe sederhana yang menggunakan bahan yang murah. Selanjutnya, yang keempat, prototipe fungsional, membuat prototipe dengan final diuji performa, ketahanan, dan kenyamanan. Yang terakhir yaitu proses pemilihan dan pengujian konsep. Yang pertama yaitu seleksi konsep, menggunakan metode pragmatik untuk membandingkan konsep berdasarkan kriteria seperti biaya, kepraktisan, dan keamanan. Yang kedua, pengujian konsep, yaitu seperti uji penggunaan, melibatkan penggunaan akhir untuk mencoba prototipe, uji ketahanan, uji daya tahan alat, dan uji ekonomi, mengevaluasi kenyamanan saat digunakan oleh berbagai kelompok. Yang ketiga, feedback dan literasi, mengumpulkan masukan dari hasil uji dan melakukan revisi desain, mengulangi proses sampai konsep yang dihasilkan memenuhi kebutuhan. Yang keempat, validasi final, menguji konsep yang dipilih secara intensif sebelum masuk pada tahap produksi massal. Sekian presentasi dari saya, semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.